akan belajar dua hal. Yang pertama cash budget, yang kedua adalah PERT. Kita mulai dulu dengan cash budget ya. Ini teman-teman udah dapet PowerPoint-nya di LMS? Ada Bu. Sudah ada Bu. Oke. Ini kita mulai dulu dengan cash budget ya, atau membudgetkan cash. Nah, ini kan kemarin kan kita udah sebutkan ya, sebenarnya perusahaan itu akan membutuhkan seperti jadwal gitu ya, semacam jadwal dia akan menerima uang kapan dan akan mengeluarkan uang kapan gitu. Karena cash ini kan termasuk penting dan perusahaan itu nggak selalu dia punya cash gitu. Dan perusahaan kalau misalnya kita kan kemarin-kemarin kan banyak belajar tentang perusahaan manufaktur ya. Perusahaan manufaktur kalau dia sudah besar, dia itu akan membutuhkan cash yang cukup banyak untuk melakukan pembayaran gitu. Ketika dia ada yang jatuh tempo itu tagihannya itu nggak kira-kira gitu ya. Jadi nggak yang nggak cuman yang sekedar berapa ratusan ribu gitu, tapi bisa juga berapa ratus juta misalnya gitu. Nilainya jutaan gitu. Dan perusahaan harus siap sedia menyediakan gitu ya dana itu. Nah, kita di sini kemarin kan sudah membudgetkan sampai dengan income statement. Nah, ini nanti kemarin kan kita sudah belajar juga bahwa semua yang kita budgetkan kemarin itu dituangkan per bulan gitu ya. Targetnya per bulan itu berapa, budget per bulannya berapa. Meskipun income statement itu kan kita bikinnya dalam 1 tahun, tapi untuk bisa direalisasikan setiap bulannya itu berapa gitu. Misalnya kemarin kita membudgetkan sales gitu ya. Sales itu memang secara total misalnya kemarin untuk wilayah A dan wilayah B itu kan ditentukan secara total 1 tahun. Tapi dalam 1 tahun itu nanti kita breakdown lagi berapa per bulannya. Nanti dari sales itu kita akan tentukan juga gitu ya dari dari penjualan kita biasanya ada berapa persen yang dijual secara kredit, ada berapa persen yang dijual secara cash. Kalau secara kredit kita lihat lagi temponya berapa. Biasanya itu kan ada tipe kreditnya itu N per 30 atau 2 per 10 gitu ya. Itu kan tipe-tipe ketentuan kredit ya. Ketentuan penjualan atau pembelian secara kredit. Itu kan ada seperti itunya. Nah, kita harus ingat perusahaan itu punya terms yang seperti apa gitu. Itu nanti yang akan kita pakai untuk membuat anggaran kas gitu. Dari segi sales, kalau dari segi sales berarti kita sedang menganggarkan apanya? Penerimaan kasnya Bu. Penerimaan, ya. Jadi kita sedang menganggarkan penerimaannya. Nah, selain penerimaan, kita juga harus menganggarkan berapa yang akan keluar dan dia akan akan keluar itu di bulan apa, gitu. Ya. Ini kita kebanyakan kalau untuk perusahaan manufaktur, dia kan pembayarannya kan seperti ada yang biaya-biaya yang kemarin itu kan untuk membayar cost manufaktur yang terdiri dari apa aja manufacturing cost? DM, DL sama FOH Bu. DM, DL, dan FOH. Kalau DM itu kita menentukannya dari kemarin, yang setelah kita menentukan salesnya berapa, kemudian kita harus produksi berapa setiap bulannya, maka akan kelihatan kebutuhannya gitu ya. Kebutuhannya itu berapa yang harus dibeli. Inventory yang harus dibeli untuk kita produksi gitu ya. Nah, itu kan sudah bisa kita tentukan. Terus kita harus membayarnya apakah langsung cash atau bisa dengan kredit gitu. Kalau kredit termsnya berapa? Kalau kredit juga perusahaan akan memilih membayar di masa diskon atau pada waktu jatuh tempo gitu. Itu juga akan menentukan. Itu yang harus diingat-ingat ya. Oke, ini tadi ada chat dari Fendi. Fendi, selamat bergabung ya. Ini udah lengkap 30 ya, alhamdulillah. Oh ya, 29 berarti kan udah ada semua ya. Oke, Raisa juga sudah hadir. Oke, saya lanjutkan. Itu untuk menentukan berapa yang harus kita bayar ke supplier. Terus kalau untuk DL itu kan pasti udah pasti ya, biasanya itu dia per bulan itu akan dibayarkan. Nah, pembayaran gajinya itu per tanggal berapa itu harus diingat-ingat dan itu yang akan dijadikan dasar pembuatan
anggaran kas keluar. Kita akan keluarkan itu di bulan apa? Di tanggal berapa setiap bulannya gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga untuk FOH. Nah, FOH ini kan karena biayanya itu macam-macam gitu. Jadi mungkin agak harus perinciannya agak banyak gitu ya. Apa yang harus dibayarkan kapan gitu. Misalnya untuk PBB pabrik itu kan dibayarkan untuk 1 tahun sekali ya, dan dibayarkan pada waktu kapan gitu. Itu harus dirincikan juga. Nah, nanti semuanya jadi akan lengkap gitu ya. Yang kemarin kita menganggarkan dari segi perhitungan akuntansinya aja gitu. Maksudnya secara akrualnya gitu ya. Nanti kira-kira yang bisa kita terima itu berapa. Nah, kita sekarang ini menganggarkan dari segi cash-nya gitu. Lanjut dulu ya. Ini pengertiannya. Dia mendetailkan estimasi berapa yang kas yang masuk dan berapa kas yang keluar. Terus kas ini kan dia kalau teman-teman udah belajar manajemen keuangan? Sudah, Bu. Sudah. Kalau di manajemen keuangan itu cash is? Cash is king, Bu. Yes, cash is king. Betul. Jadi itu kita harus benar-benar menentukan juga gitu. Kita harus bijak banget ya mengelola cash gitu, karena cash is king gitu. Cash ini king. Nah, di sini kan makanya dia disebutkan kas itu memegang peran yang penting dalam organisasi gitu. Soalnya dia kalau misalnya dia ada kebutuhan untuk pembayaran cash sedangkan dia nggak punya, itu kan dia harus akhirnya dia harus cari alternatif lain, misalnya harus pinjam ke bank gitu. Nah, ini juga untuk penganggaran cash ini kalau misalnya kita sudah bagus menentukan gitu, sudah membuat penganggaran yang bagus, kas yang masuk dan yang keluar, nanti kan akan ketemu tiap bulannya ada kekurangan nggak, ada shortage nggak, atau ada kelebihan gitu. Nah, kalau ada kekurangan kita harus ngapain gitu. Kita kan kalau misalnya melakukan pinjaman ke bank itu kan biasanya kan ada bunganya ya. Nah, perusahaan itu nggak bisa minjemnya kalau cuma sekedar 10 juta atau berapa gitu, nggak bisa karena pengeluaran dia kan cenderung besar. Kalau misalnya kita sudah membuat penganggaran kas begini, kita akan tahu di mana ada shortage gitu, terus kita harus nutupnya di kapan, maka di bulan itu aja kita membuat kreditnya gitu. Karena kan kalau misalnya kita memulai kredit di bulan yang kita nggak butuh dana, itu kita nantinya udah langsung terhitung harus bayar bunga gitu kan. Jadi pembiayaannya itu jadi semakin besar gitu. Jadi harus bijaknya tuh di situ. Kalau misalnya perlu menutupi shortage, kekurangan, itu harus dilakukan di bulan apa. Jangan-jangan kalau misalnya kita nggak melakukan penganggaran kas itu per bulan gitu ya, nggak didetailkan per bulan, ternyata shortage-nya itu baru terjadi di bulan 11. Sedangkan wah ini kita ada kekurangan nih. Ya udah kita pinjam di awal tahun. Nah, itu kan sayang banget ya. Ada 11 bulan di mana kita harus bayar bunga. Padahal sebenarnya kebutuhannya itu cuma di bulan 11 aja gitu. Jadi harusnya kalau misalnya kita sudah bisa membuat penganggaran kas yang bagus, itu kita bisa meminjamnya di bulan 10 atau di bulan 11-nya gitu. Jadi perhitungan bunganya atau biaya peminjamannya itu jadi nggak besar gitu. Ini umum ya, kayak kemarin yang saya jelaskan juga. Jadi ada suatu waktu di organisasi atau di perusahaan itu di mana dia akan terima banyak banget uang gitu ya. Dia akan penjualannya itu akan sangat besar. Ada juga di saat yang lain yang dia nggak ada gitu cashnya, ada kekurangan gitu. Jadi penganggaran ini dibikin supaya perusahaan itu bisa memanage dengan baik, sama untuk membantu manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik. Ini manfaatnya. Oke, dia mengindikasikan kebutuhan kas ya, berapa yang masuk, berapa yang keluar, terus kemudian berapa yang kekurangannya. Dia membantu memfokuskan prioritas penggunaan kasnya, dia harusnya dialokasikan kemana. Kalau misalnya ada idle nanti bisa kita apakan, gitu ya. Ini juga sangat membantu ya, karena cash idle di perusahaan itu akan cukup besar gitu. Kalau misalnya idle cash-nya itu dilihat dari anggaran perusahaan itu kira-kira
wah lumayan nih, dia akan idle selama 3 bulan, kita depositoin aja gitu. Ini saya berbicara dalam konteks umum gitu ya, karena apa kalau misalnya kita berbicara dalam konteks syariah, kalau misalnya mau mendepositokan itu nggak bisa sembarangan juga gitu ya, karena bunga itu adalah termasuk riba gitu ya. Tapi di sini kita membicarakan konteks yang umum aja, bahwa di perusahaan itu kalau misalnya dia ada idle cash yang misalnya sekitar sebulan aja, sebenarnya itu udah, kalau jumlahnya cukup besar, kalau didepositokan selama 1 bulan, itu juga nanti imbal hasilnya untuk perusahaan itu juga cukup lumayan gitu ya. Nah, ini yang bisa dipikirkan oleh perusahaan juga. Jadi itu nanti akan bisa jadi ini other income untuk perusahaan, gitu ya. Interest revenue bisa menjadi other income untuk perusahaan. Dan ini dia menyediakan informasi ketersediaan kas untuk mengambil diskon pembelian. Tadi itu ya, kita kan kalau misalnya melakukan pembelian secara kredit, itu kita akan ada terms-nya itu misalnya 2/10, N/30. Jadi kita akan mengambil pembayaran di waktu diskon ataukah pada waktu jatuh tempo aja gitu. Masih ingat kan pengertian terms-nya 2/10, N/30? 2/10 artinya apa? 2% Dapat 10 hari sejak Dapat diskon 2% kalau dibayar maksimal di hari ke-10 gitu ya. Oke, masih ingat, alhamdulillah. Terus kemudian dia membantu perencanaan terkait pelunasan obligasi, pembayaran pajak, dan pembayaran dana pensiun. Jadi perusahaan yang besar, kalau misalnya dia membutuhkan kas yang cukup besar, dia kan akan menerbitkan obligasi ya. Obligasi ini adalah long term commitment gitu ya. Ada yang dia harus dibayar sekaligus, tapi ada juga yang dia dibayarnya itu per term gitu ya. Termasuk untuk pembayaran bunganya. Jadi perusahaan harus juga menyiapkan ini tadi, pelunasan untuk obligasi atau pencicilan menyicil obligasinya, pembayaran obligasinya. Terus di sini menunjukkan kelebihan atau kekurangan dana untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ini tadi kalau misalnya ada kelebihan, dia misalnya ada kelebihan cash gitu ya, sekitar 3 bulan gitu, lumayan itu untuk diinvestasi selama 3 bulan, imbal hasilnya akan cukup lumayan untuk jadi other income perusahaan. Ini penyusunannya. Jadi budget itu pertama ditentukan periodenya dulu, mau dibikin per berapa. Nah, terus kemudian diidentifikasi seluruh sumber penerimaan kasnya. Salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi ya, dari penjualan. Nah, kalau misalnya ada sumber penerimaan kas yang lain, itu didetailkan juga apa aja. Terus kemudian mengidentifikasi seluruh sumber pengeluaran kas. Perhatikan juga faktor musiman. Nanti kalau misalnya teman-teman itu adalah owner dari perusahaan sirup gitu ya, yang paling laris kalau di bulan Ramadan seperti ini gitu, itu teman-teman harus mempertimbangkan gitu ya. Nanti salesnya itu nggak akan merata sepanjang tahun, tapi akan besar di periode tertentu gitu. Terus kemudian perhatikan data historis terkait pola penerimaan dan pola pengeluaran kasnya. Ini ada ilustrasinya. Jadi ini pola pelunasan kreditnya. Ini pada bulan terjadinya penjualan, dia 10%. Terus kemudian setelah bulan penjualan, di bulan pertama dia ada 77,4. Bulan kedua setelah bulan penjualan, ini dari data historis ya, ini dari data historis gitu. Kalau misalnya dia melakukan penjualan kredit, itu dia akan dilunasi pada waktu penjualan, berarti cash gitu ya. Sebanyak 10% akan melunasi pada saat terjadinya penjualan. 74%-nya akan melunasi di bulan pertama. 6%-nya akan melunasi di bulan kedua setelah penjualan. 2%-nya di bulan ketiga, 1,2%-nya di bulan keempat, 1,2%-nya lagi dia akan mengambil cash discount. Terus 1%-nya diperkirakan atau dalam historinya 1%-nya merupakan uncollectible account. Gitu. Ini data sales-nya terjadi di bulan Januari, Desember, November, Oktober, dan September. Sekarang kita buat ya. Di sini berdasarkan pola penagihan, penjualan bulan Januari diestimasi akan tertagih menjadi kas. Ini langsung ya. Dia pada waktu bulan penjualan itu sebanyak 10%.
di bulan ke-0. Nah, ini di bulan di bulan minus ke-1 itu dia satu bulan setelah penjualan sekitar segini. Oke. Ya, jadi di sini kita akan menjadwalkan penerimaan atau menghitung penerimaan kas di bulan Januari. Nah, di bulan Januari itu kan ada penjualan sebesar 400 ya, sebesar 400.000. Terus kemudian tadi berdasarkan yang sebelumnya, dia akan diterima sebesar 10%-nya di bulan yang berjalan. Nah, untuk penjualan di bulan Desember, itu kan berdasarkan data historis itu ada 77,4% yang akan diterima di 1 bulan setelah penjualan. 1 bulan setelah penjualan di bulan Desember berarti kan bulan Januari ya. Berarti dari 385 penjualan di bulan Desember ini 77,4%-nya akan diterima di bulan Januari. Maka dia masuk ke anggaran penerimaan di bulan Januari. Jadi kita nggak cuma melihat dalam penjualan dalam bulan tersebut aja, tapi kita melihat yang data data collection-nya tadi gitu ya. Dari penjualan bulan sebelumnya berapa persen akan diterima di bulan apa gitu. Di sini diketahui juga di bulan November tahun sebelumnya diperkirakan terjadi penjualan sebesar 420.000. Kalau dari data collection tadi 6,3%-nya itu akan diterima 2 bulan setelah penjualan. Kalau penjualannya di November, berarti 6,3%-nya akan diterima di bulan Januari. Di sini ya. Lanjut masuk lagi ke bulan Oktober. Di bulan Oktober ada penerimaan, ada penjualan sebesar 360. Sebentar, maaf ya. Saya dalam 1 minggu ini tuh ada Food BPPK. Jadi dalam 1 minggu ini ada serangkaian Zoom yang harus diikuti. Jadi nanti saya akan double Zoom sebentar ya. Saya masuk ke Zoom-nya dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi sampai di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober itu kan ada penjualan diketahui ada penjualan sebesar 360.000. Dari data collection itu diketahui ada yang akan diterima sebesar 2,1% itu di 3 bulan setelah penjualan. Kalau penjualannya di bulan Oktober, 3 bulannya berarti di bulan Januari. Kita masukkan di sini 2,1% dari 360. Terus kemudian ada yang terakhir ini ya, yang di bulan keempat gitu, yang akan diterima di bulan keempat setelah penjualan. Kalau ditarik dari bulan Januari, bulan keempat sebelum Januari itu adalah bulan September. Di sana ada penjualan sebesar 320.000. Kita masukkan penerimaannya 1,2% dari 320.000 yaitu 4.080. Jadi total yang akan kita terima di bulan Januari kita budgetkan sebesar 379.290. Jadi
teman-teman ketika membudgetkan di bulan Januari harus juga melihat ke bulan-bulan sebelumnya. Karena di data collection-nya di sini itu dia ada sampai bulan keempat setelah penjualan gitu ya. Jadi teman-teman harus memasukkan sampai dengan, kalau memulainya di bulan Januari, berarti teman-teman harus menarik data dari 4 bulan sebelum bulan Januari untuk membuat anggaran kas di bulan Januari. Itu ya. Sampai sini kecepatan nggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Enggak. Sampai sini dapat nggak? Ada yang masih bingung? Insya Allah dapat. Masih aman ya? Oke, saya lanjut. Jadi ini tadi gambarannya. Total yang akan diterima perkiraannya adalah 379.290. Ini yang dibudgetkan ya. Nah, ini untuk ilustrasi pengeluaran kasnya. Pembelian terjadi merata dan dibayar 10 hari setelah tanggal pembelian. Dia mengambil cash discount 2%. Pembelian bulan Desember 200.000, Januari 130. Pembelian di bulan Desember. Nah, ini kalau misalnya dia terjadi, dia tadi mengambil terms-nya adalah 10. Dia mengambil terms-nya adalah yang 2/10, berarti pembelian di hari ke-10, di sepanjang hari ke-10 di bulan Desember, itu dia akan harus kita bayar di minggu pertama di bulan Januari, gitu ya. Terus sampai dengan pembelian yang 20 hari pertama di bulan Januari. 10 hari berikutnya, gitu ya, 10 hari berikutnya, karena dia baru jatuh tempo di awal Februari, itu kita anggarkan di bulan Februari, gitu. Jadi ini untuk yang 20 hari pertama di bulan Desember akan dibayar di Desember, 10 hari terakhir di Desember akan dibayar di Januari, 20 hari pertama di bulan Januari akan dibayar di Januari, 10 hari terakhir di bulan Januari dibayarnya di Februari. Jadi perhatikan yang ini yang akan kita masukkan ke anggaran pengeluaran di bulan Januari. Izin bertanya, Bu. Ya. Ini kan dia nih dibayar 10 hari setelah tanggal pembelian kan, Bu. Diskon 2%, berarti kan dia cuma bayarnya 10 hari, tapi kenapa jadi 30 hari, Bu? 10 hari di Desember, 20 hari di Januari, Bu. Ya, jadi kan di sini pembeliannya terjadi merata. Ini maksudnya pembelian itu terjadi merata di sepanjang hari gitu ya. Di sepanjang hari atau dalam jarak 10 hari gitu ya. Dalam 1 kali 10 hari dia akan melakukan purchase order gitu ya. Dia akan membeli gitu. Nah, makanya dia pakainya jangkanya adalah 10 harian gitu. Yang dibeli di 10 hari sebelum Januari akan dibayar di Januari. Yang ini 20 hari itu berarti kan cuman ada dua kali pembelian aja gitu ya, 2 kali termin, 2 kali purchase order gitu. Purchase order yang ketiga ini dia dibayarnya di bulan Februari karena dia kan dibelinya di sini, berarti dibayarnya kan di sini gitu. Di akhir hari ke-10. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Izin, Bu, memastikan. Jadi dia itu, Bu, membayarnya 10 hari setelah pembelian itu, Bu, untuk mendapatkan cash diskonnya, Bu. Iya, untuk ngambil cash diskonnya. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Belum, saya lanjut dulu ya. Nah, ini ilustrasi dari pengeluaran kasnya. Ini dilihat lagi ya, ini pembelian di bulan Desember itu 200 dan di pembelian di bulan Januari adalah 130. Pembelian di bulan Desember ini 200 itu total ya, total untuk 30 hari. Jadi kita ambil hanya yang 10 hari aja. 200.000 dikurangi dengan 2%, terus dikalikan dengan 1/3, karena memang yang kita hitung adalah 1/3-nya aja. Pembelian di bulan Januari itu juga begitu,
Tapi kalau kali ini itu kan yang kita hitung adalah 2/3-nya. Dari 130 yaitu 84.933. Jadi budget pengeluaran kas untuk pembelian di bulan Januari adalah 150.266. Ini anggapannya adalah merata gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Total pembayaran untuk pembelian bulan Desember adalah 200.000 dikurangi dengan diskon dikalikan dengan 10/30. 10/30 dari hitungan yang tadi gitu ya. Kenapa kita ngambil per 10-nya? Karena hanya 10 hari terakhir aja yang akan dibayar di bulan Januari gitu. Oke, nah ini dengan konsep yang sama kita akan menyusun anggaran untuk pembayaran gaji, pembayaran bunga, dan sebagainya. Jangan lupa, nah ini ada pengeluaran yang harus dibuat oleh perusahaan, ada musiman ya, ada THR, ada dia kan mengumpulkan pajak, memotong pajak penghasilan dari karyawannya. Nah itu kan harus disetor. Disetornya itu per bulan apa gitu. Nah itu harus diingat-ingat sebagai dimasukkan ke budget pengeluaran cash-nya. Gitu. Ini ilustrasi untuk cash budget bulan Januari dari seluruh aktivitas ya. Ini untuk cash receipt tadi yang sudah kita bikin ya, cash receipt. Terus kemudian ada dividen dan interest income. Perkiraannya atau dibudgetkan sebesar 9.000. Terus kemudian dari dia mengeluarkan long term debt. Dia ada rencana untuk mengeluarkan long term debt sebesar 50.000 gitu ya. Jadi total penerimaannya adalah 438.290. Cash balance ini nanti akan diketahui di soal. Jadi cash balance-nya berapa, kemudian teman-teman harus diminta untuk membudgetkan. Gitu. Terus ini cash disbursement atau pengeluarannya, payroll ini tadi ya untuk pembayaran gaji di sini adalah 91.500, kemudian payment of account payable for material purchase itu yang kita hitung di slide yang sebelumnya. Terus kemudian pension plan payment 9.000, insurance, utility, sama miscellaneous expense diperkirakan dibudgetkan 11.000. Kemudian repayment of bank loans, dia harus bayar hutang ke bank 50, interest payment untuk pinjaman ke bank ada 6.000, dan ternyata dia ada rencana untuk ini ya, apa itu namanya, membeli mesin sebesar 60.000 yang cukup besar gitu. Jadi pengeluaran-pengeluaran capital expenditure seperti ini juga harus jangan lupa dimasukkan juga gitu. Dari cash balance 181, perkiraan penerimaan 438, total cash available-nya adalah 619 dikurangi dengan semua pengeluaran, jadi ending cash balance di tanggal 31 Januari adalah 242.030 gitu. Jadi yang benar-benar kita perlu bikin schedule-nya biasanya hanya yang ini, collection of account receivable, terus kemudian payment of accounts payable gitu. Jadi dua ini aja biasanya dihitung untuk yang cash budget. Informasi yang lainnya biasanya udah langsung tercover di soal berupa apa? Informasi-informasi yang ada poin-poinnya gitu ya. Nah, kalau yang untuk yang cash collection sama cash payment ini, cash payment untuk materialnya ini biasanya yang harus kita hitung. Jadi total untuk cash budget biasanya ada tiga kali perhitungan gitu ya, 2 schedule untuk mendukung schedule cash budget yang ada di sini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ingin bertanya, Bu. Ya, boleh. Kalau di saldo awalnya itu diketahui cash in bank, cash on hand, cash petty cash itu jadi nggak sama aja, Bu ya? Apa sama aja, ya. Perlu dirinci juga. Cash sama balance. aja. Nggak perlu sih kalau cash balance di sini dia menghitung semuanya. Tapi kalau mau dirincikan juga nggak apa-apa. Hanya di sini aja January 1st gitu ya, cash balance, di bawahnya petty cash berapa gitu ya. Jadi letaknya di sininya dulu, diletakkan di sini gitu. Kolom totalnya baru diletakkan di sini gitu. Sama seperti yang ini ya, budgeted cash receipt itu kan terdiri dari apa aja, baru totalnya berapa gitu. Kalau mau dirincikan cash balance-nya itu berapa di bank, berapa cash on hand-nya, boleh di bawahnya, nanti totalnya akan di sini gitu. Gitu ya. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Perusahaan kan kadang dia ikut-ikut bazar gitu, sama kadang juga mengalami cuaca ekstrim atau kejadian-kejadian alam yang kadang nggak bisa diprediksi.
Nah, itu pengeluaran-pengeluaran untuk itu nanti bisa dimasukkan ke pos di miscellaneous expense ini atau dibuatkan pos-pos tersendiri, Bu? Nah, kalau misalnya kejadiannya itu memang sudah bisa diprediksi gitu ya, maksudnya memang kayak apa itu namanya? Misalnya kayak Jakarta gitu ya, ada banjir musiman yang memang terus nanti akan di setiap tahunnya itu menimbulkan kerugian berapa gitu ya. Nah, ya itu bisa dianggarkan. Tapi sebenarnya itu kan kejadiannya itu bukan berupa apa bisa dibudgetkan kalau berupa kas yang keluar gitu. Misalnya kayak setiap 5 tahun sekali itu di Jakarta itu kan ada kayak apa itu namanya banjir yang besar gitu ya, siklus banjirnya itu kan 5 tahunan gitu kan, siklus banjir besarnya. Jadi kalau terakhir di tahun berapa, terus kemudian nanti tahun berapa akan terjadi lagi, misalnya 2022 kayak begitu ya di bulan Januari gitu. Nah biasanya pengeluaran apa aja yang terkait dengan bencana itu boleh dibudgetkan gitu, bisa dibudgetkan di situ. Itu kalau memang yang diketahui ya. Tapi kalau misalnya yang sesuatu yang tidak kita ketahui gitu ya, kayak apa itu namanya, takutnya terjadi kebakaran, takutnya terjadi gempa bumi, itu kan sesuatu yang nggak bisa kita perkirakan gitu ya. Itu tidak dibudgetkan gitu. Karena budget ini kan benar-benar yang memang yang rutin terjadi dan bisa kita perkirakan gitu, kira-kiranya apa gitu. Kalau memang bencana yang dialami itu sifatnya adalah memang secara periodik kita alami gitu, sebaiknya dibudgetkan gitu. Karena itu penting untuk diketahui juga sama manajemen gitu ya. Menjawab nggak? Baik, paham, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Mohon izin bertanya, Bu. Boleh. Kalau dilihat-lihat ini cash budget hampir sama kayak statement of cash flow ya, Bu. Terus bedanya antara Iya, cash budget sama statement of cash flow itu gimana ya, Bu? Maksudnya jadi dari segi penggunaan ataupun fungsinya itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Nah, di sini memang sama ya. Jadi cash budget sama apa laporan cash flow itu sebenarnya samanya itu dari sisi dia memang membahas tentang cash-nya. Kalau cash flow itu dia realisasinya, kalau cash budget ini dia adalah anggarannya gitu. Jadi rencananya gitu. Nanti bisa kita bandingkan gitu antara cash budget dengan realisasinya seperti apa gitu. Jadi untuk yang laporan apa itu namanya laporan arus kas itu lebih ke realisasinya. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Saya mau bertanya, Bu. Ya, boleh. Apakah dalam realita nyata begitu suatu perusahaan menetapkan besaran kas yang bisa diklasifikasikan sebagai pengeluaran maupun penerimaan itu minimalnya berapa gitu apa tidak ya, Bu? Nah, biasanya memang yang ada di sini itu yang pengeluaran yang apa itu namanya diambil pengeluarannya yang besar-besarnya atau sesuai dengan account yang ada di perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu kan kita punya COA ya. Jadi dari COA-nya itu apa yang akan kita laporkan itu yang bisa kita budgetkan gitu. Kayak misalnya kalau pengeluaran yang kecil-kecil kayak pembayaran apa itu namanya keamanan untuk lingkungan gitu atau pembayaran apa gitu yang memang jumlahnya kecil itu bisa kita satukan di sini gitu. Jadi itemnya seperti ini nih, insurance, utilities, miscellaneous expense 11.000. Jadi nggak perlu yang sampai rinci banget, itu nggak apa-apa gitu. Ada beberapa account yang terus kemudian bisa kita satukan itu juga boleh gitu. Kalau misalnya jumlahnya nggak besar gitu ya. Nanti kadar materialitasnya atau seberapa besar yang mau dimunculkan oleh perusahaan, misalnya perusahaan maunya memunculkan yang jumlahnya lebih dari 5.000 aja. Kalau kurang dari 5.000 kita gabungkan aja dengan akun yang lain, boleh gitu. Tapi benar-benar sebaiknya mencakup semua perkiraan pengeluaran. Ada lagi? Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya, Bu. Boleh. Ini yang payment of account payable-nya itu dia asumsinya selalu dibayar 10 hari setelah atau mungkin 30 hari juga, Bu?
Nah, tadi kalau perusahaan itu kan kebijakannya dia maunya mengambil diskon ya. Kalau mengambil diskon berarti dia harus dibayarkan di periode diskon. Periode diskonnya 10 hari berarti dia harus bayarkan di 10 hari. Tapi misalnya dia bekerja sama dengan supplier yang lain, terus kemudian terms kreditnya itu berbeda gitu, itu bisa merubah juga. Gitu. Kalau di sini kan asumsinya suppliernya itu cuma satu, jadi terms kreditnya itu cuma satu. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ini tadi kan yang pertama kali yang 10,8%, kemudian 77% yang di bulan pertama dan bulan kedua itu tadi untuk penghitungan penerimaan cash, Bu. Kemudian yang selanjutnya yang untuk pengeluaran tadi kan yang 1 bulan diasumsikan 10 hari ketika waktu pembayaran diskon. Nah, dua penghitungan ini emang untuk penerimaan tuh seperti ini, pengeluaran kas tuh seperti tadi yang hanya 10 hari saja atau dua penghitungan itu bisa digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran juga. Oke. Jadi perhitungannya ini memang sendiri-sendiri ya untuk apa itu namanya? Iya, jadi untuk perhitungan itu memang sendiri-sendiri. Jadi untuk pengeluaran dan apa itu namanya? Untuk pengeluaran dan penerimaan kasnya itu sendiri-sendiri gitu. Jadi yang ini, schedule yang ini itu untuk penerimaan ya. Schedule yang ini adalah untuk penerimaan. Nah, schedule yang selanjutnya tadi, yang ini itu adalah untuk schedule yang pengeluaran kasnya gitu. Jadi memang dipisah. Karena perhitungannya beda kan. Yang satu untuk pembelian bahan, yang satunya lagi untuk penerimaan uang dari penjualan. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Izin, Bu. Silakan. Jadi kalau misalnya seperti tadi, Bu, ada bencana-bencana yang tidak dapat diprediksi. Jadi nantinya kan seperti yang Ibu bilang tadi tidak dimasukkan ke kas budget. Apakah nanti di akhir perhitungan akan disesuaikan kembali atau dibuat keterangan anggaran tidak sesuai dengan kas budget atau gimana ya, Bu? Ya, nanti akan muncul di realisasi anggarannya gitu ya, di laporan arus kasnya itu kan nanti akan terlihat ada pengeluaran untuk penanganan bencana gitu ya. Nah, ya itu nggak apa-apa karena itu memang di luar ini ya, di luar prediksi perusahaan. Jadi nanti teman-teman kita akan belajar gitu ya, mana aja sebenarnya yang apa itu namanya bisa dipertanggungjawabkan, varians atau perbedaan dari rencana dan realisasi, mana yang harusnya bisa dipertanggungjawabkan oleh manajemen, mana yang memang sudah di luar kekuasaan dari manajemen. Kalau untuk perbedaan yang seperti ini, terjadi pengeluaran kas karena adanya penanganan bencana, itu ya di luar kuasanya manajemen gitu ya, di luar kekuasaannya manajemen karena dia juga nggak bisa memperkirakan gitu ya. Jadi itu nggak akan masuk dalam kriteria penilaian varians yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Nanti perbedaan antara perencanaan sama realisasi akan kita sebut dengan varians ya, gitu. Jadi perbedaannya ini ada yang memang harusnya dipertanggungjawabkan oleh perusahaan, nanti ada varian-varian tertentu gitu ya, yang kalau misalnya itu favorable, meningkatkan meningkatkan income perusahaan, itu manajer yang bersangkutan akan mendapatkan reward, tapi kalau dia unfavorable, mengurangi income perusahaan, si manajernya itu juga akan menerima punishment gitu ya, ada punishment-nya gitu. Tapi kalau untuk bencana itu enggak sih gitu. Karena itu memang di luar
dari kuasanya si perusahaan, dan nggak perlu dianggarkan gitu, karena yang kita kan juga nggak mengharapkan gitu ya kena kebakaran gitu kan, kecuali yang memang sudah bisa kita prediksikan gitu. Cuman kalau misalnya ada bencana yang sudah bisa kita prediksikan, itu nanti sebenarnya di laporan itu akan jadi pertanyaan tersendiri sih gitu. Maksudnya kan gini ya, kan kita udah tahu gitu ya kalau misalnya tiap tahun itu akan terjadi bencana gitu. Maksudnya kan berbeda gitu ya. Kayak lokasi untuk pabrik dan lokasi untuk tempat tinggal. Kalau untuk tempat tinggal itu kan kayak we have no choice gitu ya. Maksudnya ya emang rumah kita di situ gitu. Kalau banjir ya ada banjir-banjir tahunan ya terima aja gitu. Tapi kalau perusahaan itu kan nggak seperti itu gitu. Jadi harusnya kalau menurut pemilik perusahaan atau pemegang saham itu pastinya harusnya perusahaan itu kan sudah tahu ada resiko-resiko seperti itu, harusnya dia bisa memitigasi dong gitu. Harusnya dia bisa menghindari gitu supaya resiko itu nggak terjadi ke dia gitu. Gimana caranya gitu. Itu sebenarnya yang diharapkan gitu ya. Gimana dia menangani resiko-resiko seperti itu. Perusahaan atau manajemen menangani resiko-resiko seperti itu. Gitu kira-kira. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya, Bu. Silahkan. Bu, jika budget income statement itu kan dibuat dan ditunjukkan untuk semua lapisan perusahaan. Apakah cash budget juga perlu diketahui untuk semua karyawan juga ya, Bu? Atau hanya top middle management? Karena cash budget kan tidak bersinggungan dengan kinerja perusahaan gitu. Iya, jadi untuk yang cash budget ini perlu diketahui untuk perusahaan karena emang kan maksudnya nggak perlu sampai ke bawah gitu ya, sampai ke semua karyawan gitu ya. Tapi kalau yang perlu diketahui untuk semua karyawan itu misalnya adalah target sales gitu. Misalnya target untuk salesnya, terus kemudian untuk perencanaan itu misalnya untuk kayak kemarin gitu ya, berapa yang harus dibeli gitu ya, itu kan kita perlu floorkan juga atau kita perlu beritahukan juga ke bagian procurement gitu. Jadi informasinya ada yang bisa diketahui sampai dengan karyawan yang di bawah, tapi hanya informasi tertentu. Misalnya untuk penjualan gitu ya. Untuk penjualan itu perlu diketahui sampai dengan karyawan yang ada gitu. Tapi bagian produksi perlu tahu nggak? Perlu tahunya, tapi yang bagian berapa yang harus dia produksi gitu. Jadi kalau untuk ke semua manajemen gitu ya, ke semua manajer itu secara keseluruhan top dan middle. Tapi kalau untuk sampai ke karyawan itu tergantung dia ada di bagian apa. Kalau untuk di bagian penjualan dia perlu tahu berapa target salesnya dia, berapa target penerimaannya dia gitu. Terus kemudian untuk di bagian procurement gitu ya, dia ya perlu bisa tahu juga gitu ya, bisa kita kasih tahu juga dan perlu tahu juga berapa sih ini rencana procurement-nya berapa gitu, rencana pembeliannya itu berapa setiap bulannya. Di bulan ini kita harus beli berapa, terus harus bayar berapa itu kan ada di bagian yang lain gitu kan. Nah, itu bisa dilarikan ke bagian yang lain juga gitu. Jadi untuk sampai ke bawah, informasi untuk sampai ke bawah itu nggak perlu semuanya, tapi hanya per bagian yang terkait sama dia aja gitu. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Kalau belum ada lagi, saya lanjutin lagi. Nah, ini cash budget untuk non-manufaktur dan untuk non-profit gitu ya. Prinsipnya itu sama gitu ya. Jadi kita pakai aja data historis perusahaan gitu ya. Pengeluarannya itu berupa apa aja. Tadi ya seperti yang tadi saya sebutkan, bisa dimulai dari mendetailkan COA-nya itu apa gitu. Chart of account-nya itu apa aja gitu. Itu biasanya dari situ akan kelihatan gitu. Nanti item-item penerimaannya apa aja dan item-item pengeluarannya itu apa aja yang menyangkut cash. Dari situ nanti kita bisa rincikan berapa yang diterima di bulan tersebut, berapa yang dikeluarkan. Dan untuk yang pengeluaran-pengeluaran yang kecil bisa disatukan.
Nah, ini kalau untuk organisasi non-profit kan dia tidak mengejar laba ya. Jadi dia hanya perlu menentukan programnya itu apa aja. Terus kemudian kalau organisasi non-profit itu kan dia pendanaannya itu bisa berasal dari misalnya apa itu namanya penerimaan dana dari pemerintah atau di mana gitu. Nah, itu bisa dibudgetkannya itu di situ. Jadi penerimaannya itu bukan berupa penerimaan penjualan, tapi penerimaan dananya gitu ya, dana untuk operasionalnya dia itu biasanya diterima di bulan apa aja gitu. Inputnya dia dari mana aja. Itu kalau yang untuk yang NGO atau non profit organization ya. Nah, ini nanti kita bisa latihan di buku Carter ya. Tapi sebelum saya lanjut ke buku Carternya, saya lanjut ke materi yang satunya dulu. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak tentang cash budget? Cash budget udah selesai. Sekarang kita akan belajar tentang PERT. Ada pertanyaan dulu? Bagaimana perusahaan merencanakan sebuah proyek gitu. Kalau ada proyek yang rumit, dia ada beberapa kemungkinan yang bisa dijalani sama perusahaan. Perusahaan itu bisa memilih mana alternatif yang paling menguntungkan gitu ya, atau yang biasanya kalau di PERT ini dihitung dari segi waktunya itu dia paling cepat gitu. Atau dari segi pembiayaan dia yang paling murah gitu alternatifnya. Ini kita bikin dengan diagram PERT. Nah, ini bagaimana kita melakukan PERT. Jadi di perusahaan dia akan banyak proyek-proyek yang besar, proyek-proyek yang rumit gitu, yang dia ada banyak aktivitas-aktivitasnya. Ya, perusahaan perlu melakukan analisis ya supaya dia bisa menyelesaikan proyeknya dengan efisien. Dari segi waktu maupun dari segi biaya, biasanya gitu. Nah, di sini salah satu metode analisisnya yang dipakai itu adalah CPM atau Critical Path Method. Ini di sini contoh penggunaannya untuk CPM atau PERT digunakan di proyek-proyek pembangunan gedung. Dia ini kan jangkanya panjang ya. Terus pemasangan peralatan sama research and development. Nah, di sini PERT ini dia akan menggambarkan probabilitas hubungan dari setiap aktivitas gitu ya. Jadi kalau langkahnya ke A habis A apa B gitu ya. Dari B apa ke C. Oh, ternyata dari B itu nggak cuma bisa ke C tapi dia bisa ada pilihan ke E gitu. Itu digambarkan di diagram PERT. Dia kepanjangan dari Program Evaluation and Review Technique. Dia digunakan untuk menghitung durasi. Jadi mana yang paling lama, waktu yang terlama untuk menyelesaikan proyek, mana yang paling cepat. Ini didasarkan pada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan sampai dengan dia selesai gitu ya. Ada beberapa istilah yang teman-teman harus ingat untuk menyusun diagram PERT. Di sini ada yang namanya nanti akan activities gitu ya. Waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk berpindah dari satu event ke event yang lain. Event itu apa? Event itu pencapaian pada saat tertentu di waktu yang tertentu. Nanti dari sini ada TO, time optimistic. Time optimistic itu yang secara optimis nanti saya optimisnya akan selesai berapa gitu waktu tercepatnya gitu ya. Terus kalau most likely itu umumnya rata-ratanya. Kalau pessimistic itu yang paling lambat. Time expected ini adalah rata-rata yang dibutuhkan. Jadi TE ini rumusnya adalah TO ditambah dengan 4 kali TM ditambah dengan TP dibagi dengan 6. Nanti ada juga yang disebut dengan earliest expected time. Dia waktu paling awal gitu ya, supaya bisa dimulai. Terus latest allowable time. Jadi dalam satu proyek itu dia boleh selesai paling lama kapan gitu, atau bisa ditunda paling lama kapan gitu. Paling lambatnya. Slack time
ini adalah perbedaan antara earliest sama latest. Itu disebut dengan slack time. Nah, di sini. Jadi aktivitas contohnya itu dia dalam hal pembangunan rumah gitu ya. Nah, terdapat waktu yang jelas kapan mau memasang, kapan dan waktu selesainya. Terus suatu aktivitas itu bisa berjalan bersamaan dengan aktivitas yang lainnya. Misalnya untuk menyelesaikan rumah gitu ya. Dia bisa memasang meja dapur, tapi di tempat yang lain dia bisa memasang toilet gitu. Ada juga yang aktivitas-aktivitas yang harus menunggu aktivitas yang lainnya. Misalnya kalau untuk di toilet di sini gitu ya, dia baru bisa dipasang setelah aktivitas pemasangan pipa atau pembuangan selesai. Kalau misalnya dia mau membangun dapur itu tadi ya, yang pertama itu dia harus ada dulu bikin meja dapurnya gitu ya, baru kita bisa masang misalnya mau kompor tanam gitu kan, harus ada mejanya dulu baru kompor tanamnya dulu dipasang, nggak bisa sebaliknya gitu. Jadi dari aktivitas-aktivitas itu teman-teman harus pisahkan dari soal gitu ya, harus teman-teman pisahkan mana aktivitas yang harus menunggu aktivitas yang lainnya gitu. Nah, aktivitas ini biasanya digambarkan dengan garis panah. Nanti dia menuju arah penyelesaiannya. Misalnya dari A ke B. Tadi dari memasang pipa ke memasang toilet gitu ya. Itu digambarkan dengan garis panah kayak begini. Gambar A ini adalah mulainya gitu ya. Gambar B ini adalah yang berikutnya. Ini aktivitasnya. Ada juga yang menuliskan event 1 ke event 2. Jalur ini berarti adalah aktivitas A berjalan dari event 1 ke event yang kedua. Gitu. Jadi bisa seperti ini, aktivitas AB atau aktivitas A yang menunjukkan dari 1 ke 2. Nanti dari 2 ke 3 adalah aktivitas B gitu misalnya. Ini penyebutannya aja. Nah, ini nanti waktu penyelesaian. Jadi waktu penyelesaiannya, kalau TE-nya tidak diketahui, teman-teman harus hitung dulu. Kalau TE ini tidak diketahui, nanti yang akan diketahui adalah TO, TM, dan TP. TE-nya teman-teman yang hitung. Event itu adalah titik dimulai dan titik selesai. Nah, kayak yang seperti ini. Ini. Event D sama event E itu dia akan ujungnya satu ke event F gitu ya. Ini tadi rumus yang dihitung ya. Time optimistic, waktu paling cepat, time most likely, dia itu rata-ratanya atau yang paling moderat gitu ya. Ini nanti teman-teman yang harus hitung. Di PERT itu perhitungannya ini aja. Nah, contohnya seperti ini, earliest time-nya adalah 3, terus kemudian latest time-nya adalah 7, slack time-nya adalah 4. 7 dikurangi dengan 3. Nanti akan diketahui seperti ini gitu ya, ada beberapa aktivitas. Kalau di soal itu nanti akan diketahui seperti ini, ada beberapa aktivitas, terus kemudian teman-teman diminta untuk menentukan critical path. Earliest time sama latest time to finish sama slack time di tiap-tiap event. Ini biasanya soal yang akan muncul akan seperti ini, terus teman-teman diminta untuk menggambarkan diagram PERT-nya. Kita tentukan dulu dari rumus ya, karena dia udah diketahui TO, TM, dan TP. Kita hitung TE-nya. TE-nya tadi rumusnya kayak gimana? TE mana rumusnya? TO ditambah 4 TM. 4 TM plus TP per 6. Per 6. Oke, sip, betul. Jadi dari data-data yang ini dihitungnya seperti ini. Untuk activity A ke B itu TE-nya adalah 3. Yang A ke C
dilanjutkan ya. Nah, ini udah dihitung semuanya. Jadi teman-teman nanti pertama harus menghitung seperti ini. Bagaimana menentukan critical path, earliest time, sama latest time. Nah, ini kita gambarkan dulu. Ini kan dari A ke B gitu ya. Activity-nya ini yang ada di sini gitu ya. Activity-nya di sini A ke B. Terus kemudian kita gambarkan lagi ada A ke C. Ada nggak yang A-nya lagi? Oh ada A ke D. Ini. Jadi kan A ini bisa menuju 3 aktivitas gitu ya. Bisa menuju event 3 event. Dari A bisa menuju event B, dari A bisa menuju event yang ke C, atau dari A bisa menuju event ke D. Gitu. Nah, terus kemudian dari B bisa kemana? Ternyata dari B menujunya ke event E. Ada lagi dari B? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke event yang berikutnya, yang C. Dari C di sini menuju ke event mana? Ternyata ke E juga. Kita tarik garis ke E. Dari C bisa kemana lagi? Oh, ternyata bisa ke F. Gitu, di sini. Terus kemudian dari D bisa kemana? Dari D cuma bisa ke F. Nah, ini kan berarti kan ada 2 event yang terbuka gini ya. Nah, dari event yang E bisa kemana? Ternyata dari E dia bisa ke G, finish. Dari F bisa ke G juga, finish. Tapi dari E nggak perlu ke F lagi. Gitu. Nah, udah diketahui, activity-nya sudah kita gambarkan. TE ini kita masukkan ke sini, kita masukkan ke diagram. Dituliskan. Dari A ke B, TE-nya 3. Activity A ke B, TE-nya 3. Activity A ke C, TE-nya 2. Dari A ke D, TE-nya 5. Dan seterusnya. Digambarkan semuanya seperti ini, dimasukkan ke gambar. Ya. Kalau sudah digambarkan seperti ini informasinya, di sini kita bisa hitung dari gambar tersebut manakah jalur terlama dari A sampai G. Ternyata jalur terlama itu dihitung dari sini ya, dari A sampai ke G, lewat jalur mana yang paling lama, lamanya itu dari apanya? Dari semua TE dijumlahkan. Dari semua TE yang dilalui itu dijumlahkan. Gitu. Ternyata yang paling lama itu adalah dari A ke B, ke E, ke G. Alurnya dari situ. Gitu. Kalau misalnya mau membuktikan, ini kan jumlahnya adalah 15 ya. 3 ditambah dengan 4 ditambah dengan 8. Kalau yang lainnya gimana? Kalau ambil jalur A, C, E, F, A, C, E, G gimana? 2 ditambah 4, 6, ditambah 8, dia 14 ya. Bisa juga dari A, C, F, G. Ini 2 ditambah 7, 9, ditambah dengan di sini jumlahnya 16 malah. Ini di sini TE-nya 2 ditambah 7, 9, ditambah dengan 7, dia jadinya 16 Mak, di sini. Terus TE ini 5, di sini 7, 5 tambah 7 jadinya 12, ini ditambah dengan 7, 19 ya jadinya. Di jumlah satu-satu seperti itu. Nah, di sini. Nah, di sini nanti akan kelihatan gitu kan semuanya kalau dijumlah ternyata yang ke sini 15, yang dari sini 14, kemudian dari ke sini itu 16, dan dari sini itu 19. Gitu. Jadi karena jalur ADFG merupakan jalur yang terlama, ini tadi ya yang total 19 minggu, maka jalur tersebut adalah critical path dengan waktu 19 minggu. Jadi critical path itu dari jalur yang paling lama gitu. Finish, dia akan finish selama 19 minggu. Nah, kemudian kita menghitung earliest time. Ini estimasi waktu untuk memulai event B, maka aktivitas A sama B harus diselesaikan. Estimasi waktu A sampai ke B adalah 3 minggu. Maka
waktu paling cepatnya adalah 3. Ya, waktu tercepat untuk memulai B adalah 3 minggu. Untuk memulai event-event yang lain ditentukan kayak begitu juga. Kalau dari sini, ini kan dari A ke B ke E, dia membutuhkan waktu 3 ditambah 4, 7, dan 2 ditambah 4, 6 ya, gitu ya. Nah, di sini kan untuk memulai E, maka aktivitas yang harus dilalui itu ada 2, gitu ya. Yang pertama 7 minggu, yang kedua adalah 6 minggu. Nah, ET yang dipilih adalah yang lebih lama. Dari 7 dan 6, yang lebih lama adalah 7. Jadi yang kita masukkan ke sini, gitu ya, adalah yang 7. Oke. Nanti dihitung dengan langkah-langkah yang sama gitu ya. Jadi ini kita sudah bisa menentukan earliest time dari masing-masing event. Event yang ini 3, yang di sini udah pasti 5 ya, karena yang dia dilalui cuma 1 aja, ini 2. Ini tadi kalau misalnya ada 2 dipilih yang paling lama, sama juga dengan yang ini kan 2 ditambah 7 harusnya di sini bisa 9, tapi karena kalau dia harus menyelesaikan D dulu sampai ke F, ini kan jumlahnya 12, maka yang diambil adalah 12. Gitu. Ini di sini adalah 19, ini waktu terlamanya, 19. Bagaimana menghitung latest time? Nah, latest time itu critical path dikurangi dengan TE. Jadi 19 dikurangi dengan TE-nya itu akan menjadi latest time. Kapan E harus paling lama harus dimulai adalah dari finish dikurangi dengan dari E ke G-nya. 8 ya. Jadi 19 dikurangi dengan 8, di titik E itu paling lama harus dimulai di minggu ke-11. Supaya di minggu ke-19 dia udah selesai. Gitu. Ini kita pakai juga di jalur yang lain. Gitu ya. Dari sini 19 dikurangi 7, berarti latest time-nya di sini adalah 12. Kita tarik lagi ke belakang, sini 5 gitu ya, 12 dikurangi 7, 5. Nanti kita pakai semuanya, jadi akan seperti ini gitu ya. Jadi di diagram PERT itu nanti akan ada informasi TE, ini TE, 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 terus kemudian di sini earliest time, di sini latest time. Kalau sudah tersusun seperti ini, kita bisa menghitung slack time. Slack time itu adalah latest time dikurangi dengan earliest time. Jadi untuk di event E ada slack time 4 minggu. Ada waktu tunggu selama 4 minggu. Dari A, B, A, C ke E ini selesai. Dari E ke G boleh ditunda maksimal 4 minggu. Cara membacanya seperti itu ya. Ini 4 juga, di sini 0, di sini 3, ini 0 juga, di sini 0. Jadi teman-teman perhatikan, selain jalur critical path itu kan jalur yang paling lama ya, dia akan ada slack time. Tapi kalau untuk di jalur yang ini, di jalur yang apa itu namanya critical path, dia nggak ada slack time. Jadi setelah dari A ke D gitu ya, dari event D kita bergerak ke F, itu nggak boleh ada waktu tunggu lagi. Kalau kita ada di critical path ini. Jadi nggak ada waktu tunggu. Tapi kalau untuk di aktivitas lain gitu ya, atau event lain boleh dimulai dengan waktu tunggu sekitar segini. Itu masing-masing. Ini 4, ini 4 minggu, ini 3 minggu gitu. Tapi untuk yang ada di sini, di critical path, itu nggak boleh ditunda sama sekali. Nggak ada slack time. Supaya finish di minggu ke-19. Udah? Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bingung nggak bikinnya?
Nanti teman-teman kira-kira itu pertanyaannya itu cuman ada satu tabel yang kayak tadi tuh. Terus teman-teman diminta untuk menggambar kayak begini jadinya. Diminta untuk menentukan mana critical path-nya. Gitu. Ya, boleh. Saya masih bingung sih tentang TM, kenapa harus dikalikan 4 kali rata-rata? Kenapa? TM, kenapa TM harus dikali 4 dulu lalu rata-rata? Kenapa CM? TM. Oh, boleh di-chat kan? Kenapa di perhitungan untuk menentukan TE, TM-nya itu harus dikalikan dengan 4 gitu ya. Ya, jadi untuk jadi rumusan ini tuh diambil dari kayak percobaan-percobaan dulu gitu ya. Kalau misalnya diketahui time optimistic, terus kemudian diketahui time yang yang paling tidak optimistik tadi namanya apa? Nah itu terus untuk sampai menentukan ke TE-nya gitu ya, itu berapa gitu, itu dari percobaan-percobaan dulu gitu ya. Oh, ternyata secara matematis itu ditemukan hubungannya seperti itu gitu ya. Kalau kita pakai TP pesimistik cuman dikalikan 1, optimistik dikalikan 1, dan yang moderate-nya itu dikalikan dengan 4 gitu. Jadi itu kayak memang dari awal kayak hubungan matematisnya itu seperti itu. Menjawab, Fahrudin? Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Untuk panah dari diagram ini boleh apa tidak, Bu? Kalau arahnya itu vertikal ke atas gitu. Dari F ke E seumpama. Kan dari kiri ke kanan itu kan menunjukkan pergerakan waktu, Bu. Kalau kalau ke atas itu apakah juga boleh gitu? Ada TE. Namun panahnya ke atas. Misalnya dari F ke E dulu gitu ya, untuk sampai ke G gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya memang nantinya dibutuhkan langkah gitu ya, memang ada aktivitas dari F ke E gitu, dibikin panah ke atas gitu, dan dibikin TE-nya di situ, bisa. Sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Itu untuk ET-nya dari E ke C itu enggak ada ya, Bu? Dari TE ke? E ke C. ET, Bu. ET dari E ke C, Bu. Kan di sini dapatnya 5, Bu. Yang saya kirakan itu 12 dikurang 7, Bu. Dapat 5.
Jadi untuk E-nya itu Bu, yang 11 kurang 4. Iya, jadi kalau misalnya tadi earliest time diambil yang paling lama, ini latest time itu diambil yang paling sedikit gitu. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau di sini kan 12 dikurangi 7 5, tapi kalau di sini kan sebenarnya kalau 11 dikurangi dengan 4 ya. 11 dikurangi dengan 4 itu kan hasilnya kan 7. Itu yang diambil adalah yang 5-nya gitu. Jadi kalau tadi apa itu namanya? Untuk yang earliest time kita ambil yang paling lama, tapi kalau untuk latest time itu kita ambil yang paling sedikit, yang paling kecil gitu. Jadi kebalikannya kayak begitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya Bu. Boleh. Yang mengenai slack time itu Bu. Apakah kalau misalkan slack time-nya itu makin panjang, berarti pekerjaannya makin bagus atau makin buruk, Bu? Jadi di sini ini kan setiap kegiatannya ini sebenarnya berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda karakteristiknya. Untuk menyelesaikan G itu kan perlu melakukan beberapa aktivitas gitu ya. Jadi untuk aktivitas-aktivitas di sini, ini sebenarnya kalau misalnya ada slack time-nya lama itu apakah bagus atau tidak, itu sebenarnya nggak gitu juga, tapi dia menggambarkan kalau ada slack time itu berarti di titik tersebut atau di event tersebut bisa dimulai lebih lama daripada yang seharusnya gitu. Ini allowable-nya gitu, boleh ditunda selama berapa lama gitu. Ini apa itu namanya? Slack time itu menunjukkan itu, gitu. Karena kan setiap pekerjaan itu kan beda-beda gitu ya. Kayak misalnya kalau teman-teman taunya kegiatan apa ya? Misalnya untuk kegiatan tadi ya bikin rumah gitu ya. Untuk kegiatan bikin rumah itu kan harus dibangun dulu fondasinya. Habis dari fondasi itu bangun tembok gitu ya. Dari temboknya atau dari bikin fondasi hanya bisa bangun tembok ya. Habis dari bangun tembok bisa ke atap gitu ya. Atau dari bangun tembok nanti bisa bikin di plester juga udah langsung bisa gitu ya. Kan itu kan sebenarnya kan pekerjaan yang berbeda gitu ya. Aktivitasnya itu berbeda gitu ya. Nah, slack time itu menentukan misalnya dari kita bikin dinding ke bikin atap itu bisa ditunda selama berapa lama gitu. Atau dari bikin dinding ke proses aci gitu ya, itu berapa lama bisa ditundanya gitu. Kira-kira gitu. Ada lagi? Mohon maaf Bu, ada pertanyaan di kolom chat. Oh, di kolom chat. Oke, sebentar. Jika dalam satu proyek kita sudah menentukan tentang critical path-nya, apakah mungkin seiring berjalannya proyek tersebut ditemukan critical path yang baru? Estimasi waktu yang lebih lama jika mungkin faktor apa yang membuat hal jadi apa yang merupakan revisi? Oh, ya. Jadi ini kan perencanaan ini kan dibikin dengan waktu yang tadi ya, gitu perkiraan waktu. Nah, nanti pas waktu berjalan ya bisa terjadi perubahan gitu ya. Terus misalnya yang kayak yang tadi ini kan yang jalur terlamanya itu kan harusnya ada dari A ke D, D ke F, F ke G ya. Ternyata di sini itu ada hambatan gitu, dari A ke C ternyata ada hambatan sampai terus akhirnya dia jadi lama gitu ya. Akhirnya dari A, C ke F dan ke G sama dari C ke E ke G ini kan mengalami ini ya. Karena hambatannya ada di sini, berarti kan ngefeknya ke sini gitu ya. Apakah bisa terjadi seperti itu? Bisa gitu. Jadi kalau misalnya kayak pembangunan, ini tadi kan kita gambarkan pembangunan rumah gitu ya. Pembangunan rumah itu kan tergantung cuaca gitu ya. Kalau misalnya dia dikerjakan di cuaca kemarau gitu ya, di musim kemarau, dia prosesnya itu akan lebih cepat dibandingkan dengan ketika turun hujan gitu. Jadi
perencanaan seperti ini tuh harus mempertimbangkan juga kalau misalnya pekerjaan itu kita lakukan di musim-musim tertentu gitu ya. Tadi kan kita juga bisa membuat bagan seperti ini untuk pembangunan gedung gitu ya. Nah, itu kalau misalnya diperkirakan oke lah memang bisa dibangunnya memang hanya ya di bulan itu gitu, nggak bisa kita nunggu di bulan nunggu musim kemarau misalnya ya mau nggak mau harus yang hujan-hujanan gitu. Ternyata selama beberapa hari itu hujannya turun terus yang akhirnya mengakibatkan kayak semennya jadi nggak kering-kering gitu ya. Terus habis itu ternyata hujannya terjadi hujan badai gitu ya. Sampai akhirnya kita nggak bisa di proses C ini benar-benar yang kayak yang terhenti stuck selama beberapa lama gitu. Apakah bisa terjadi? Bisa gitu. Terus kemudian apakah bisa direvisi? Karena ini part ini adalah evaluasi apa itu namanya yang kita bikin di awal gitu ya. Jadi memang sebelum pekerjaan itu terjadi, ya ini pasti bisa direvisi gitu. Nanti dari perusahaan tinggal membandingkan antara perencanaan sama hasil akhirnya ini kenapa sampai misalnya molor jadi 21 minggu. Faktornya itu karena apa? Kalau faktornya itu di luar yang bisa dimitigasi atau yang bisa dicegah oleh perusahaan, biasanya manajemennya itu ya nggak kena penalti gitu ya, nggak dapat peringatan atau segala macamnya. Tapi kalau misalnya terjadi karena sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita mitigasi resikonya gitu. Misalnya apa itu namanya ternyata pasokan semen dari apa itu namanya supplier yang A itu benar-benar terhenti. Nah, kita itu nggak menyiapkan plan B untuk apa itu namanya beli ke semen di supplier B misalnya gitu. Jadi kan itu pekerjaannya terhenti cukup lama karena memang kita nggak menyiapkan backup plan untuk bisa pesan ke supplier yang lain. Nah, itu yang seperti itu sebenarnya yang harus dihindari gitu. Itu kira-kira ya. Ada lagi pertanyaannya? Contohnya cukup jelas nggak? Ada pertanyaan lagi? Kira-kira kalau untuk pertanyaan part itu yang akan keluar akan seperti itu, ya. Diminta untuk menggambarkan ini tadi, gitu. Kalau untuk permasalahan realisasinya sih enggak sih, enggak sampai ke situ, gitu. Nah, ini aja gitu. Jadi kan karena penyelesaian itu juga kan akan berefek di penganggaran gitu ya. Nanti kan ada apa dari proyek-proyek itu juga kan kita harus menyiapkan karena ini proyek yang biasanya berupa capital expenditure gitu ya, terus sesuatu yang apa yang butuh pendanaan yang cukup besar itu dia juga akan mempengaruhi ke penganggarannya. Kapan dia akan dibayarkan itu juga akan ditentukan dari ini tadi dari analisis CPM ini gitu. Nah, ini kalau disatukan ini ya dengan menggunakan ini tadi, nah kita bisa menggabungkan dengan berapa biayanya dengan cost system-nya. Tadi kan hanya menghitung waktunya aja, nah ini kita hitung berikut dengan biayanya. Ternyata dari dari startnya ke A untuk sampai ke event yang B dibutuhkan $12 dan $10 gitu. Ini part cost system ini dia jadi ini ya kita jadi tahu gitu ya berapa waktunya, berapa yang apa perencanaannya baik dari segi waktu maupun dari segi biaya. Ini, nah di sini nanti kita bisa masukkan nih. Nah kan tadi kan kita menghitungnya adalah estimasinya. Ternyata kita bisa juga di diagram part ini kita masukkan realisasinya berapa gitu. Jadi di sini ini adalah cost yang direalisasikan. Sudah jadi penjelasan saya tadi ini ya. Di sini harusnya adalah estimasinya, kemudian ini anggaran biayanya. Yang di sini adalah realisasi biaya dan di sini adalah realisasi waktu. Dari segi biaya dia lebih kecil, tapi dari segi waktu dia agak lebih lama ya.
Jadi TE-nya di sini harusnya 3, tapi dia diselesaikan aktualnya dalam jangka waktu 3,5 minggu. Nah, ini lebih lama 0,5 minggu dari yang diharapkan. Di sini juga sama, ternyata biayanya kita anggarkan 28, TE-nya 5. Membesar menjadi 33, gitu, membengkak ya biayanya jadi 33 dan TA-nya menjadi 7. Tadi kan pertanyaan yang tadi gitu, apakah bisa lebih lama? Nah, ini dia lebih lama gitu dari TE-nya. Tadi kan TE-nya di sini 5. Berarti di sini nanti sampai ke G-nya dia akan pengaruh gitu ya. Dia akan berpengaruh sampai ke G-nya yang ada di sini gitu. Ya nggak akan lagi bisa 19 kalau misalnya yang lainnya masih TE-nya 7 dan 7. Di sini kalau TA-nya 7, TE di sini 7, TE di sini 7, berarti dia nggak selesai di minggu ke-19 gitu ya. Critical pad-nya nggak lagi 19, tapi 21 hari gitu. Ini ya. Nah, itu sedikit contoh ya penggunaan PERT untuk membandingkan antara realisasi dan ininya, estimasinya gitu. Nanti teman-teman kita bisa latihan di Carter. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Bingung nggak? Biasanya untuk cash budget sama PERT itu dia dipisah ya soalnya gitu. Jadi untuk satu chapter ini dia biasanya keluar dalam bentuk 2 pertanyaan. Gitu. Yang pertama adalah cash budget, soal tentang cash budget. Yang kedua adalah soal tentang PERT. Gitu. Khusus untuk yang di chapter ini aja. Kalau untuk chapter yang kemarin, join cost sama by product bisa dalam satu soal. Untuk complete budget itu biasanya dalam satu soal juga. Nah, untuk cash budget dan PERT 2 soal. Izin bertanya, Bu. Boleh. Nanti kan jalur critical path itu kan bisa dipendekin lagi, tapi harus menambah biayanya kan. Nah, semakin diperpendek waktunya itu, biayanya kan semakin besar. Nah, apakah ada batasan memperpendek waktu critical path-nya? Dan sebenarnya apa yang lebih diutamain antara cash atau biaya itu ya, Bu, biar waktunya itu kualitasnya tetap bagus gitu. Iya, jadi kan untuk yang pemilihan waktu yang paling efektif itu memang dia bisa kita persingkat dengan menambah biaya gitu ya. Nah, seberapa besar biayanya bisa ditambah itu ya tergantung dari masing-masing perusahaan. Kalau diusahakannya ya jangan sampai penambahannya misalnya kayak jadi nanti perhitungannya adalah itu worth it atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya untuk menyingkat sebanyak 2 minggu gitu ya, itu harus menambah biayanya itu sampai dengan 2 kali lipat gitu ya. Nanti dari perhitungan perusahaan, dia worth it enggak ya kira-kira untuk penambahan 2 minggu aja, tapi membutuhkan biaya 2 kali lipatnya gitu. Sama tergantung nanti kebutuhan dari perusahaan untuk proyek ini gitu. Jadi proyek ini kadang-kadang untuk bikin suatu proyek itu kan dia ada deadline, habis dari deadline itu dia mau diapakan gitu. Kalau misalnya kebutuhannya memang harus selesai lebih cepat, maka langkah yang harus dilakukan ya menambah biaya gitu ya. Tapi kalau misalnya dari target penyelesaian itu terus emang yang belum yang akan dipakai gitu ya. Nah, itu perusahaan bisa lebih memilih ke arah cost saving dibandingkan dengan time saving gitu. Terima kasih, Bu.